Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dimuliakan oleh Allah, dikumpulkan bersama para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkhusus guru kita Al-Habib Umar Rafiq bin Ali Al-Bin Hamid, kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, disehatkan badannya, sembuhkan dari segala penyakitnya, berikan kekuatan zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Serta para habaib lainnya, Al-Habib Ali, Al-Habib Syihabuddin, Al-Habib Taufik, Al-Habib Syihabuddin, Syihab, Al-Habib Syekh Wakafatul Habaib dan Habaib yang lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Kita doakan semoga mereka panjang umur, sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit mengenai peristiwa Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah peristiwa yang sangat istimewa yang pernah dialami olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa ini belum pernah dialami Nabi dan Rasul sebelum beliau. Bahkan ketika Nabi Musa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa beliau minta, tanpa beliau berdoa, langsung beliau diizinkan untuk melihat Allah, langsung diundang, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak di dalam Al-Quran doa-doa para Nabi itu tidak diberikan kepada Nabi yang lain, kecuali diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapannya Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dia minta kepada Allah, Allah telah melapangkan dadanya dengan ucapan Allah, alam nasyrah laka sadrak. Alam di dalam ilmu nahwu adalah merubah makna mudhari' menjadi makna madhi. Artinya qad syarahna sadraka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah lapangkan dadamu, kami telah luaskan hatimu tanpa engkau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami musibah yang bertubi-tubi, cobaan yang sangat banyak, beliau tidak merasakan beban yang berat, beliau tidak merasakan kesedihan, karena dadanya telah dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia mudah dia sedih, gampang dia merasa susah, bukan karena tekanan hidupnya, bukan karena cobaan hidupnya, tapi hatinya yang sempit, hatinya yang tidak lapang. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hatinya telah dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka beban hidupnya membuat beliau masih bisa tersenyum. Bahkan Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athqalun nasi hamman walakinnahu aktsaruhum tabassuman fi wujuhi ashabi. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berat beban hidupnya, tetapi manusia yang paling banyak senyumnya kepada sahabat. Jadi beban yang berat tidak menghalangi Nabi untuk senyum, tidak menghalangi Nabi bahagia. Beda sama kita, bebannya belum berat, musibahnya baru sedikit, senyumnya udah susah. Maka kelihatan dari wajah orang yang susah tanpa dia berkata-kata, dari mukanya yang sering cemberut, yang gampang cemberut, tidak gampang tersenyum. Makanya itu tersenyum itu sedekah. Kenapa senyuman itu sedekah? Kalau orang tersenyum, kesusahannya gak bisa dibaca, kesusahannya gak bisa diketahui orang. Senyum aja bawaannya, padahal santunya udah kurang. Senyum bawaannya, motornya 3 bulan gak dibayar. Senyum bawaannya, pajak mobilnya macet. Senyum, itulah senyum sedekah. Kenapa? Dengan senyuman kita menceritakan kepada orang, saya baik-baik saja, saya dalam keadaan senang, saya dalam keadaan sukacita. Dan ini sangat dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya Allah, nanti di hari kiamat jangan Engkau hinakan aku, jangan Engkau tinggalkan aku sendirian. Aku takut di hari kiamat aku sendirian. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau minta kepada Allah, Allah sendiri yang memberikan langsung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah." Hebatnya lagi Allah menyatakan, nanti di hari kiamat kami tidak akan menghina Nabi Muhammad, kami tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, orang-orang beriman bersama Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad di hari kiamat pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim minta kuat dirinya sendiri, tidak kuat umatnya, tidak kuat sahabatnya, tapi Nabi Muhammad langsung diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan ceramah Buya Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, semua kemuliaan Nabi diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam bentuk yang lebih. Semua kemuliaan Nabi yang sebelumnya, Rasul sebelumnya dimuliakan oleh Allah dengan kelebihan mukjizat, kehebatan-kehebatan, maka semua itu diberikan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan dalam bentuk karamah, mukjizat-mukjizat Nabi. Nabi Musa yang membelah lautan, maka ini mukjizat diberikan dalam bentuk yang lain kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya karamah. Disebutkan dalam kitab Mafahim jadi buat Suhah, ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Alla Al-Hadrami, orang Hadramut, orang Yaman. Beliau ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih hebat dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa bisa melewati lautan dengan pasukannya setelah lautannya dibelah. Ya, setelah lautannya dibelah, fadrib bi'asakal bahr, setelah dibelah, maka Nabi Musa lewat dengan pasukannya. Artinya dia berjalan di darat, bukan di air, karena lautannya udah dibelah. Dia berjalan di atas batu, bukan di atas air. Tetapi Al-Alla ibn Al-Hadrami, sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika dia menyeberangi Bahrain, suatu peperangan, dia menyeberangi lautan tersebut, dia jalan di atas air bersama kuda-kudanya, bersama pasukannya, bahkan kaki kudanya pun tidak basah. Kalau Nabi Musa diberikan oleh Allah kehebatan membelah lautan, lalu dia jalan dengan kudanya melewati tanah, melewati bebatuan, tetapi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Alla ibn Al-Hadrami, lewat lautan dengan kudanya, dengan pasukannya, tanpa sedikit pun basah di kaki kudanya. Inilah hebatnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan juga ada seorang sahabat Nabi Muslim Al-Khawlani, kalau Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, kedinginan, maka ada umat Nabi Muhammad SAW yang dibakar oleh Nabi palsu. Nabi Muslim Al-Khawlani suatu hari dia berperang dengan Nabi palsu, lalu Nabi itu merujuk dia supaya mengakui kenabiannya. Kata dia, saya tidak percaya engkau Nabi. Nabi saya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia diajak dialog. Asyhadu anni nabi. Kata dia pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengar. Akhirnya dia malah raja tersebut dibakar hidup-hidup. Nabi Muslim Al-Khawlani, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihat di dalam api dia kedinginan. Di dalam api dia kedinginan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kuni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sehingga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia datang ke kota Madinah, maka disambut oleh Sayyidina Umar, didudukkan di sebelah kanan Sayyidina Umar, diperkenalkan kepada semua sahabat. Kata beliau, alhamdulillah saya enggak meninggal dunia setelah
kecuali setelah saya melihat umat Nabi Muhammad yang kehebatannya sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nggak bisa dibakar api, ternyata umat Nabi Muhammad, Abi Muslim Al-Khawlani, nggak mempan dibakar api karena kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa dikatakan semua mukjizat para nabi diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.